Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Jawa Pos TV Bali di acara Ngopi Bali, ngobrol pagi inspiratif dari Bali. Perkenalkan, saya Fiora dan saat ini saya sudah bersama ibu-ibu cantik ya Bu ya, dari Majelis Taklim Khadijah dan Permata Muslimah. Ada Ibu Vera dan Ibu Yulis, betul ya Bu ya? Ya. Silakan Ibu Yulis dan Ibu Vera memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada pemirsa di rumah yang sedang nonton Ngopi Bali di hari ini. Terima kasih. Selamat pagi pemirsa Ngopi Bali. Perkenalkan, nama saya Vera Indrianti, Ketua Majelis Taklim Khadijah Denpasar, yang pada hari ini berkesempatan bisa datang di acara Ngopi Bali bersama pemirsa semuanya. Kami dari Majelis Taklim Khadijah yang berdomisili di Denpasar, Bali, yang sudah memberikan informasi tentang bagaimana Islam, bagaimana kita menjadi wanita Islam yang sesungguhnya melalui Majelis Taklim Khadijah. Demikian perkenalan dari kami. Terima kasih. Selamat pagi pemirsa Ngopi Bali. Perkenalkan, nama saya Yulis. Saya mewakili Permata Muslimah, yaitu Persatuan Majelis Taklim di Denpasar dan Badung. Dan kami berterima kasih sudah mendapat kesempatan untuk diundang di studio Jawa Pos untuk mengadakan syiar Permata Muslimah dan bersama dengan MT Khadijah. Ya, jadi seperti itu pemirsa Ngopi Bali yang di rumah. Di sini ada perwakilan dari Majelis Taklim Khadijah, ada ketuanya yaitu Ibu Vera, dan perwakilan dari Majelis Taklim Khadijah dari Permata Muslimah. Dan itu dari Ibu Yulis ya Bu ya, dari Permata Muslimah. Dan di sini Ibu Vera sama Ibu Yulis ini ingin menyampaikan gimana sih cara sistem kerjanya dari Permata Muslimah dan Khadijah ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, sejak kapan sih Majelis Taklim Khadijah dan Permata Muslimah ini berdiri? Majelis Taklim Khadijah berdiri berjalan 6 tahun, tepatnya tanggal 4 November 2017. Mungkin masih balita, belum balita ya, udah melangkah, iya, udah melangkah. Sudah ya, sudah mulai, tetapi ya, alhamdulillah kegiatan kami cukup banyak karena kami setiap tahun kita membuat jadwal tahunan, program tahunan yang kita sampaikan ke teman-teman jamaah. Jadi teman-teman jamaah juga mengerti apa rencana kita, planning kita apa untuk menjadikan majelis taklim ini semakin lebih baik dan lebih baik. Jadi kalau Majelis Taklim Khadijah ini sudah berdiri selama 6 tahun ya Bu ya? Berjalan. Iya, berjalan 6 tahun. Sedangkan kalau Majelis Taklim Permata Muslimah berdiri sejak 10 Oktober 2018. Alhamdulillah sudah 5 tahun ya, 5 tahun lebih. Berarti jaraknya beda setahun ya Bu ya? Dan untuk kajian pertama diadakan di bulan November 2018. Jadi seperti itu. Oke, gimana sih Bu awal terbentuknya Majelis Taklim Khadijah dan Permata Muslimah ini? Kalau awalnya itu yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Majelis Taklim Khadijah itu berawal dari keinginan pribadi sebenarnya. Tetapi dengan seiring jalan kami punya program, kami punya keinginan bahwa setiap wanita itu bukan hanya di rumah untuk masak, untuk mendidik anak, tetapi kalau tidak ada ilmu yang kita sampaikan yang sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya, nantinya takutnya kurang baik untuk perkembangan anak. Jadi saya perlu sampaikan lagi bahwa Majelis Taklim Khadijah itu juga punya program selain untuk ibu-ibu, tentunya kita juga untuk bapak juga ada. Jadi kita ada couple, kajian keluarga itu bapak ibu, dan untuk anak juga. Anak kita sendirikan lokasi agak berjauhan dari bapak ibu kan, agar tidak mengganggu. Kita biasanya itu kita tiap pekan ketiga
Jadi kita namakan kegiatan anak itu Kids Corner. Kids Corner itu kita juga siapkan ustazah atau pemateri yang bisa membekali anak-anak itu bagaimana dia itu bisa berakhlak yang baik gitu kan. Keterampilan juga kita ajarkan juga di situ. Jadi semuanya tuh bisa mendapatkan dalam satu tempat, bapaknya dapat, ibunya dapat, anaknya juga dapat ilmu. Dapet gitu. Ya. Itu di program kerja khususnya Permata Khadijah ya Bu ya? Khadijah, jadi pas pekan ketiga tiap hari Ahad kita mengadakan kajian keluarga. Kajian keluarga itu tiap hari Ahad, kenapa? Karena kita mengkondisikan agar bapak-bapaknya bisa ikut bergabung sama-sama menimba ilmu. Karena kalau dengan bapak ibu hadir, anak nggak mungkin ditinggal kan. Jadi anak dia bawa ke lokasi kajian, tapi kita memberikan tempat memfasilitasi anak-anak untuk bisa bermain, tapi bermain secara benar gitu. Edukasi. Betul. Kalau di Permata Muslimah dibentuk itu karena adanya permintaan dari banyak wali murid yang mengeluh kepada Ustadz. Jadi founder kami bernama Ustadz Didik Khairuddin Zuhri. Beliau punya banyak jamaah dan banyak yang mengeluh kepada beliau atas banyaknya perubahan sikap remaja muslimah, kendala-kendala yang dihadapi oleh orang tua saat mendidik anak-anaknya. Jadi kami dikumpulkan, terus kami sepakat untuk bersama-sama membentuk suatu wadah remaja, yakni Permata Muslimah. Dan kajiannya tentu kita sesuaikan dengan apa yang sedang trending saat ini di kalangan remaja. Jadi seperti itu ya Bu ya. Kan tadi Ibu bilang untuk kajian itu ada tempat fanbase sendiri ya Bu ya, Padang Sambian. Oh iya, kebetulan markas itu di rumah saya. Jadi Ibu. Awalnya karena kecil, jadi tetap di rumah saya. Tapi sekarang alhamdulillah besar, jadi kita harus kadang berpindah moving. Jadi kita ada yang punya villa, monggo di sana, ada yang mungkin lebih besar lagi, kita bisa pinjam tempat lokasinya lebih besar supaya bisa menampung banyak orang. Gitu. Itu biasanya di mana gitu Bu tempat kajian dari Permata Muslimah ataupun Khadijah sendiri? Kalau di saya di Khadijah itu kami biasanya ada di Dura Villa. Di Dura Villa itu tiap untuk kajian keluarga. Iya, itu di mana tuh Bu? Di daerah Canggu. Oh, di Canggu. Iya, kemudian yang lain untuk yang pekanan setiap hari Sabtu, untuk ibu-ibu aja itu kita adakan di Sahabat Subuh. Sahabat Subuh. Pusat Dakwah Bali. Oh, Pusat Dakwah Bali. Ya, di situ. Kalau di Permata Muslimah kajiannya tentu berpindah-pindah karena untuk syiar remaja, jadi supaya remaja itu menyeluruh ya, syiarnya dapat dikenal oleh remaja di mana saja. Jadi kita pindah-pindah dari masjid, restoran, aula, terus sekolah-sekolah tentu karena audiensnya kan anak-anak, terus juga outdoor activities ke pondok pesantren, demikian. Jadi pernah juga kita mengadakan kajian di alam dengan diawali dengan trekking, lalu kita ada kajian terbuka bersama anak-anak. Selain seru-seruan berarti belajar bareng juga ya Bu ya? Have fun aja. Iya. Untuk pemirsa Ngopi Bali yang di rumah yang penasaran mau ikut serta di kajian Permata Muslimah dan Majelis Taklim Khadijah, bisa nih hubungi langsung ke Ibu Vera ataupun Ibu Yulis. Untuk pemirsa Ngopi Bali di rumah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita tanya lebih dalam tentang Permata Muslimah dan Majelis Taklim Khadijah. Akan ada cuplikan video dari sejumlah program kerja dari Ibu Yulis dan Ibu Vera di Permata Muslimah. Selanjutnya akan ada cuplikan video dari program kerja dari Majelis Taklim Permata Muslimah dan Majelis Taklim Khadijah. Pembagian door prize ya guys. Keren-keren, Masya Allah. Ini salihah calon penghuni surga.
Om Swastiastu, saya Cikek Bulan dari Nata Suara Production penyanyi Koplo Bali mengucapkan selamat mengudara Jawa Post TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Post TV dapat memberikan tambahan informasi dan juga hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Post TV Bali. Suksema! Halo pemirsa Ngopi Bali yang di rumah, dan saat ini saatnya kita lanjutin obrolan kita tentang Majelis Taklim Khadijah dan Majelis Taklim Permata Muslimah ya Bu ya. Siap Bu? Siap. Oke. Jadi kan tadi kan kita udah sempat tahu nih perkenalan dari Majelis Taklim Khadijah dan Majelis Taklim Permata Muslimah. Nah, apa aja sih Bu benefit yang diberikan dari Majelis Taklim Khadijah dan Permata Muslimah? Kalau benefit pastinya banyak ya. Karena berawal dari kita belum tahu tentang ilmu, akhirnya kita dengan berilmu, dengan mendatangkan ustadz, ustazah, kita tahu. Jadi kemudian ilmu itu bukan hanya hablum minallah saja, tetapi kita juga hablum minannas. Contohnya, kalau hablum minannas itu kita bermuamalah dengan masyarakat sekitar. Karena kita itu, kalau dalam Islam itu kan kita adalah rahmatan lil alamin. Jadi kita harus memberikan satu manfaat untuk banyak orang. Kemudian kebermanfaatan itu bisa dirasakan bukan hanya umat muslim, tetapi umat yang lain gitu kan. Bahwa Islam itu memang mengajarkan tentang kebaikan, tentang kedamaian, tentang adab yang baik, seperti itu ya. Jadi di samping itu Khadijah memberikan juga seperti pelatihan-pelatihan Mbak Fiora. Jadi MT Khadijah itu selain setiap pekan itu kita mengadakan kajian ilmu, yang kita tuh macam-macam kajian ilmu. Itu pertama ada ada hadis, mempelajari hadis. Kemudian tentang kalau ada tematik tergantung tema yang akan kita pilih apa, kemudian nanti Ustadz akan menjabarkan ke jamaah. Kemudian ada tentang tema keluarga, bagaimana menjadi keluarga yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi ibu yang baik, bagaimana seharusnya kita bermasyarakat gitu kan, seperti itu. Kemudian ada juga kita memberikan satu knowledge, satu pengetahuan ke jamaah, karena kadang-kadang kan ibu-ibu itu nggak ini nih, cuman hanya habis ngaji pulang ya cuman itu aja untuk dirinya sendiri. Tapi kami memberikan, kita memberikan seperti contoh, kita mengajarkan public speaking. Public speaking itu kan bukan seperti Mbak Fiora, mungkin seperti saya yang biasa bicara gitu ya. Tetapi mungkin ibu-ibu juga perlu public speaking gitu kan, kalau di rumah. Kalau di rumah dia mau marah sama anak itu ada caranya seperti apa, penyampaiannya, dia mau diskusi ke suami, itu bagaimana cara penyampaian yang baik, seperti itu. Kemudian keterampilan juga kita adakan, ada beauty classnya, kemudian ada bikin dari dari koran bekas yang kita anggap sampah itu menjadi sesuatu gitu kan, bisa dijual, bisa diapa. Kemudian ada cooking class seperti itu. Jadi banyak benefit yang didapatkan dari kami, karena pengurus itu juga terus berpikir bagaimana supaya Majelis Taklim Khadijah itu memberikan satu value ke jamaah gitu. Jadi juga bukan hanya habis kita mendapatkan ilmu pulang udah lupa begitu kan. Jadi memang kita terprogram seperti itu Mbak. Oke, berarti benefit dari Majelis Taklim Khadijah ini ada ilmu, pelatihan, keterampilan, dan apa Bu tadi? Keluarga juga. Nah ya, untuk pengetahuan untuk keluarga ya Bu ya. Sedangkan kalau di Majelis Taklim Permata Muslimah ini seperti apa Bu? Alhamdulillah sudah ditanya ya. Jadi program kita ini kalau di Permata Muslimah apa sih benefitnya atau keunggulan mengikuti Permata Muslimah ini? Tentu alhamdulillah Permata Muslimah ini masih saat ini menjadi satu-satunya wadah untuk remaja di mana mereka bisa mengaktualisasikan dirinya. Biasanya kan kalau remaja itu remaja yang saat ini mereka banyak yang sibuk dengan gadgetnya. Nah, kita menjadikan gadget itu menjadi sarana bagi mereka untuk belajar. Kita mengadakan kajian mencari sahabat sejati dan menjadi sahabat sejati. Apa sih kita mengupas menjadi sahabat sejati itu seperti apa? Mencari sahabat sejati itu bagaimana? Gitu. Dan kita mengadakan pelatihan anak-anak
merajut, merangkai buke yang sekarang sedang hype itu. Ada cooking class, dan anak-anak yang mempunyai bakat serta minat dalam menulis, kita adakan kajian literasi. Selain kajian berupa teori, kita juga mengadakan kajian soft skill, life skill sebagai anak-anak supaya mereka bisa mandiri nanti selepas mereka keluar dari sekolahnya. Dan selain keilmuan, kita juga mengajarkan mereka bagaimana bersosialisasi dengan temannya, karena range umur di Permata Muslimah itu dari mulai SMP, SMA, universitas, dan umum. Diperbolehkan umum yang masih dalam taraf remaja gitu. Mungkin Mbak Fiora nanti bisa jadi boleh Bu narasumber juga. Iya, jadi ini, jadi benar juga. Jadi member. Iya, jadi member dan narasumber. Boleh Bu, nanti saya daftar deh Bu. Jadi seperti itu pemirsa Ngopi Bali yang di rumah, dari Majelis Taklim Permata Muslimah ini benefit yang diberikan yaitu ada pelatihan, terus ilmu teori ya Bu ya, terus untuk meningkatkan soft skill dan hard skillnya, terus juga di sana bisa seru-seruan ya Bu ya, karena kan ada trekking sama yang dialami juga ya Bu ya. Nah, jadi seperti itu pemirsa Ngopi Bali yang di rumah, yang penasaran mau ikut Majelis Taklim Permata Muslimah di kajiannya bisa hubungi Ibu Yulis. Oke, jadi program kerja apa saja Bu yang ada di Majelis Taklim Khadijah dan Majelis Taklim Permata Muslimah? Program kerja kita bikin tahunan, jadi kita sudah bikin dari mulai November kita sudah mulai membuat. Jadi pengurus sudah punya planning apa untuk tahun depan. Jadi kita jangan sampai yang sudah kita berjalan tetap kita jalankan, yang belum ada kita adakan, yang mungkin kurang di tahun sebelumnya kita tingkatkan lagi. Jadi program kerja itu sudah diketahui oleh semua jamaah, antara lain ya seperti kalau kegiatan kita yang sudah rutin ya Mbak ya, itu salah satunya adalah ada Jumat Berkah. Jumat Berkah berbagi. Jadi kami mengumpulkan donasi dari jamaah, dari teman-teman itu untuk memberikan donasi berapapun. Jadi tidak ada nilai, katakanlah kita minimal berapa rupiah, tidak, tetapi semampunya dan seikhlasnya. Dan itu sasarannya sudah kita tentukan dalam arti kita tidak hanya sekedar memberikan, tetapi kita harus tahu nih yang kita akan kita berikan sumbangan itu apakah memang layak kita berikan sumbangan. Kita survei, ada tim surveinya juga. Jadi ada pemberian sembako, mungkin kita lihat seperti itu. Ada juga kalau pas ada bencana, kita ada banjir, kemudian ada bencana alam yang kapan itu pernah kita terjadi di Lombok, yang tsunami ya, itu kita datang ke sana. Gempa itu kita datang ke sana, jadi kita berapa kerjasama dengan ada salah satu lembaga di Lombok juga, kita hadir di sana. Kita memberikan penguatan ke saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana. Seperti itu. Oke. Jadi kalau dari program kerjanya Majelis Taklim Khadijah ini ada Jumat Berkah ya Bu ya? Selain Jumat Berkah? Ada juga selain Jumat Berkah juga kita yang pekan ketiga itu yang bersama keluarga ya Bu ya? Kajian keluarga. Iya, kajian keluarga. Kajian keluarga ini keren banget karena secara rutin, ya ini bisa diikutin oleh satu-satunya majelis taklim yang menginisiasi dan juga Kids Corner juga ya, karena kita dalam satu wadah, dalam satu hari itu kita bisa memberikan banyak ilmu, di samping ke orang tua, bapak dan ibunya, anak-anak pun juga mendapatkan ilmu juga begitu. Jadi kita memang sekali dayung 1-2 pulau terlampaui, itu yang kita harapkan. Jadi karena keterbatasan waktu juga, jadi kami memang harus membuat bagaimana kegiatan itu bisa efisien tetapi ilmunya banyak, seperti itu. Dan juga Mbak, satu lagi nih, kita mengundang Ustadz tamu. Iya, Ustadz Ibu ya. Ustadz tamu itu kami undang dari Jakarta. Jadi kami di samping ada Ustadz rutin dalam pekan itu, kita ada 4 Ustadz yang berdomisili di Bali. Kami juga mengundang Ustadz dari luar. Dan alhamdulillah semua ilmunya itu
bermanfaat bagi kami yang selama ini kami bisa lihatnya hanya di YouTube, hanya di televisi mungkin begitu ya. Tapi kita secara nyata, secara real itu bisa berkomunikasi, berhadapan dengan beliau yang mana Ustadz besar begitu ya. Jadi Masya Allah, Allah mudahkan semua program kami kerja, program kerja yang ya semuanya itu kalau niat baik Insya Allah Allah yang akan dipermudah ya Bu ya. Dipermudah semuanya. Gitu Mbak Fiora. Iya, jadi kalau dari Majelis Taklim Khadijah ini program kerjanya ini ada Jumat Berkah, terus juga pekan ketiga itu secara rutin bersama keluarga, sama mengundang Ustadz ya Bu ya. Undang Ustadz. Nah, kalau di Majelis Taklim Permata Muslimah gimana nih Bu? Kalau di Permata Muslimah ada kajian rutin setiap bulan dan pematerinya tentu beragam karena disesuaikan dengan permasalahan atau isu-isu yang berkembang di remaja, di kalangan remaja. Jadi pelajarannya untuk pematerinya bisa kami mengundang dokter kulit karena waktu itu temanya tentang kesehatan kulit, dokter umum karena waktu itu kita mengangkat tema tentang kesehatan umum dan organ reproduksi perempuan. Dan ada juga untuk dari pemateri dari MUI karena untuk mengajari anak-anak bagaimana sih kita harus berhati-hati dalam mencari, memilih makanan yang halal, tempat nongkrong remaja yang halal, yang jauh dari subhat bahkan yang haram gitu. Dan selain kajian rutin, kita juga mengajak anak-anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Kita mengajak mereka untuk berbagi di lapas Kerobokan, itu berbagi gamis, mukenah dan makanan waktu itu, serta berbagi di pondok pesantren. Jadi pernah ada program 1 hari menjadi santri, di sana membersihkan pondok pesantren bersama-sama dan berbagi makanan di sana. Dan selain itu mereka juga kita ajak untuk mencari jejak. Jadi trekking di tepi sungai, di Tukat Unda, dan kita mengadakan kegiatan di sana. Jadi memang harus diajak bergembira dan seru interaksi dengan alam. Jadi kalau dari Majelis Taklim Permata Muslimah ini dia lebih fokus ke remaja ya Bu, sama anak-anaknya gitu ya Bu ya. Terus juga tadi saya penasaran Bu, ini ke lapasnya ke lapas beneran lapas gitu? Kerobokan, iya. Itu berbagi ya Bu ya? Berbagi gamis dan alat sholat. Alat sholat, alhamdulillah. Jadi berkah juga untuk teman-teman yang di lapas. Kita di lapas itu kita juga mengajari anak-anak itu untuk berhati-hati dalam bersikap dan mengambil tindakan. Kemanapun kita berada kan kita mendapat ilmu dari sana. Jadi kita kalau melakukan kesalahan atau berteman dengan orang yang salah, endingnya seperti apa? Iya. Ini udah penasaran gitu Bu, ada nggak sih Bu biaya khususnya untuk masuk di Majelis Taklim Khadijah dan Majelis Taklim Permata Muslimah? Oh ya, oke. Ini perlu saya sampaikan bahwa kami Majelis Taklim Khadijah itu berdiri itu karena kita dana pribadi ya, maksudnya kita independen, jadi tidak ada pihak luar yang membantu. Jadi dari jamaah untuk jamaah. Untuk itu awalnya kami tidak berbayar awalnya. Jadi tetapi seiring berjalan karena semakin banyak dan kita membutuhkan karena pemateri juga pastinya kita harus memberikan satu apresiasi ya. Kita memberikan ke pemateri berupa nominal begitu ya. Jadi kita tentukan yang awalnya 50.000 nih Mbak sebulan gitu kan, tapi sejak corona yang itu kita pandemi itu saya akhirnya kita turunkan 30.000. 30.000 jadi sebulan? Sekarang 30.000 satu bulan, mendapatkan informasi ilmu yang insya Allah manfaat gitu ya, dan apapun itu bisa didapatkan. Dan saya untuk Kids Corner kalau setiap kali kegiatan hanya kita tarik 10.000 saja. 10.000 kita sudah mendapatkan, anak-anak sudah mendapatkan makan siang. Kemudian untuk yang uang kita bulanan ya, kita bilang tuh SPP begitu ya, yang 30.000 itu perlu saya jelaskan juga ke teman-teman bahwa 30.000 yang teman-teman keluarkan tiap bulan itu peruntukannya dialokasikan untuk kita pemateri.
Kemudian untuk ada uang suka duka. Suka duka di sini adalah suka itu apabila kalau ada sahabat kita, teman kita yang mungkin lagi melahirkan, kemudian dia menikah mungkin itu kita ada keluarkan sedikit dari uang itu ya. Ada juga yang duka mungkin pada saat dia sakit atau mungkin pas dia ada meninggal dunia keluarganya atau mungkin ada tertimpa musibah, kita keluarkan dari situ. Jadi semua yang kita dapatkan dari jamaah untuk jamaah, dan insya Allah nggak ada yang kita pakai untuk pribadi. Kami juga punya rekening, bukan rekening pribadi, rekening Majelis Taklim. Tapi karena kita belum berbentuk yayasan, jadi kami belum bisa. Banknya nggak bisa mencetak sebagai nama Majelis Taklim Khadijah. Jadi ada 2 nama saya dan nama Majelis Taklim. Bukan, nama saya dan nama bendahara. Ya. Kalau dari Permata Muslimah sendiri seperti apa Bu untuk biaya khususnya? Kalau dari Permata Muslimah untuk jamaah itu gratis. Bagi remaja yang mengikuti, gratis mengikuti semua rangkaian kegiatan Permata Muslimah. Dananya kita dapatkan dari ta'awun atau swadaya ya, dari infak masing-masing majelis taklim yang tergabung dalam Permata Muslimah. Jadi tidak ditentukan besarnya berapapun yang diberikan oleh majelis taklim yang tergabung dalam Permata kita kumpulkan. Dan alhamdulillah kita juga bergabung minta sponsor dari kosmetik, dari produsen gamis, dari produsen makanan gitu. Jadi alhamdulillah mereka dapat mensupport kami gitu. Dan peruntukannya untuk kegiatan lomba literasi itu kan ada hadiah-hadiahnya. Terus untuk cooking class itu juga perlu biaya. Peruntukannya untuk itu semuanya. Dan untuk kegiatan kayak misalnya outing atau rihla tadabbur alam, kita sewa bus, terus kita memberikan donasi ke pondok pesantren, dan lapas itu juga kita kerjasama dengan donatur. Gitu. Oke, jadi seperti itu pemirsa Ngopi Bali yang di rumah. Untuk remaja muslim nih kalau mau gabung di Majelis Taklim Permata Muslimah itu gratis ya Bu ya? Gratis. 0%, 0 biaya. 0 biaya. Sedangkan kalau untuk ibu-ibu, bapak-bapak dan ada anaknya juga nih kalau mau di Majelis Taklim Khadijah cukup mengeluarkan uang 30.000 aja teman-teman. Jadi seperti itu pemirsa Ngopi Bali yang di rumah. Mari kita lanjut di segmen ketiga. Di Bandara Kertajati Selasa 11 Juli, Jokowi berpendapat aktivitas di bandara Puan Maharani memimpin jalannya rapat pengambilan keputusan terhadap RUU itu. Rajin di Kalbar, kegiatan yang dilaksanakan hingga 1 pekan ke depan terhitung. Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese berbagi momen keakraban. Oke, saya Imade Bololat mengucapkan selamat mengudaranya Jawa Post TV di Bali. Semoga Jawa Post TV bisa memberikan tambahan informasi yang lebih akurat dan segala bentuk macam pemberitaan yang kita butuhkan. Oke, selamat, jaya selalu Jawa Post TV. Kembali lagi di Ngopi Bali hari ini bersama saya dan Ibu Vera dan Ibu Yulis ya Bu ya. Kita lanjut lagi ya di percakapan selanjutnya nih Bu. Apa sih Bu harapan kedepannya untuk Majelis Taklim Khadijah dan Majelis Taklim Permata Muslimah? Harapan dari Majelis Taklim, saya sebagai Ketua Majelis Taklim Khadijah berharap agar semua jamaah bisa tetap solid Mbak, tetap istiqomah dalam belajar ya, karena bagaimanapun juga Majelis Taklim ataupun satu komunitas tidak mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa adanya jamaah, tanpa adanya teman-teman yang mendukung. Jadi saya berkali-kali menyampaikan ke teman-teman bahwa Majelis Taklim Khadijah ini bukan milik saya, tetapi milik kita semuanya. Mari kita tetap membuat supaya Majelis Taklim ini tetap kokoh dengan berkontribusi yang baik, dengan berperilaku, dengan bisa mengundang teman-teman yang mau belajar. Gitu. Oke, kalau dari Permata Muslimah ini seperti apa Bu? Harapan kami kepada pengurus Permata Muslimah untuk tetap solid dan bergotong royong bersama, dan untuk audiens, terutama untuk ibu-ibu,
ayo dimotivasi anak-anaknya untuk bisa mengikuti kajian remaja, untuk mengikuti wadah remaja muslimah ini, semoga bermanfaat dan lebih luas lagi. Sementara ini Permata Muslimah hanya berada di Denpasar dan Badung. Kita juga sudah kerjasama dengan beberapa komunitas di Gianyar dan Karangasem. Dan harapan kami semoga Permata Muslimah dapat meluas, karena anak sekolah tidak hanya di Denpasar dan Badung, tapi di mana-mana juga ada. Gitu. Itu harapan kami. Iya, alhamdulillah. Amin ya Bu ya. Semoga semakin banyak ya Bu pesertanya. Amin. Amin. Terus ada nggak sih Bu kata-kata motivasi nih untuk pemirsa Muslim yang di rumah yang sedang menonton Ngopi Bali hari ini agar tetap istiqomah gitu Bu? Kata-kata motivasi kalau dari saya, belajar itu tidak ada batasannya, walaupun sudah kita berumur ya. Belajar akan berhenti di saat kita menutup mata. Dan tetaplah jadi orang baik, banyak bersedekah. Kalau ingin berbuat baik, baik aja tanpa ada motivasi di belakangnya. Itu aja. Belajar, bersedekah, dan berbuat baik ya Bu ya. Kalau dari Ibu Yulis ada nggak sih Bu kata-kata motivasinya? Kalau saya mengutip dari ayat Al-Quran di surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi wahai manusia yang beriman, jika engkau menolong atau membela agama Allah, maka Allah akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu. Dan satu ayat favorit saya itu tawasobil haq tawasobil sober. Jadi kita harus saling mengingatkan dalam kesabaran dan kebenaran. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Dan alhamdulillah teman-teman pemirsa Ngopi Bali yang di rumah senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu Vera dan Ibu Yulis sebagai perwakilan dari Majelis Ta'lim Khadijah dan Majelis Ta'lim Permata Muslimah ya Bu ya. Untuk pemirsa Ngopi Bali yang di rumah yang ketinggalan dari segmen 1, 2, ataupun 3 bisa langsung subscribe, like, dan komen di channelnya Jawa Post TV Bali. Oke, terima kasih Ibu Vera dan Ibu Yulis yang sudah bersedia hadir di studio Jawa Post TV Bali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.